Bapak Ibu guru serta orang tua yang kami hormati, kenali gaya belajar murid dan anak Anda. Karena setiap anak terlahir cerdas. Di belahan bumi manapun mereka berada. Terkadang label tidak cerdas, bodoh, itu biasa kita berikan kepada anak yang memahami pengetahuan dengan susah. Bahkan anak yang terlalu aktif di kelas, atau anak autis, disleksia, dan lain-lain. Mungkin masalah utamanya bukan pada si anak, tetapi pada siapa pemberi informasinya. Mungkin Anda, ayah dan bunda, atau guru sekalian di dalam kelas. Jika si guru tidak tahu gaya belajar muridnya, atau Anda, ayah bunda, tidak tahu gaya belajar anaknya, maka label bodoh, nakal, tidak bisa diatur akan kita berikan kepada mereka. Coba kita pikirkan perasaannya, bagaimana jika Anda diberi label nakal? Maka akan muncul pertanyaan di dalam benak kita. Apakah yang dimaksud dengan gaya belajar? Dan bagaimana cara mengetahui gaya belajar anak tersebut? Mari kita mulai. Gaya belajar merupakan respon yang paling peka untuk menerima informasi. Informasi akan lebih cepat diterima oleh otak apabila sesuai dengan gaya belajar pada murid ataupun anak didik kita. Howard Gardner, penemu 8 kecerdasan menyebut, atau biasa kita singkat dengan multiple intelligences, telah membagi 8 kecerdasan. Linguistik atau bahasa, kecerdasan matematika, kecerdasan spasial ruang, kecerdasan kinestetik, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan naturalis. Berdasarkan pada 8 kecerdasan, kita mulai dapat menggali gaya belajar yang dimiliki oleh anak kita. Ingat, jika Anda sudah mulai menemukan gaya belajar anak, gaya belajar murid, maka ajarkanlah mereka sesuai dengan gaya belajarnya. Berikut kecenderungan atau contoh-contoh yang diperlihatkan oleh anak kita atau murid kita tentang gaya belajar mereka. Ingat sekali lagi, Anda harus mengajar sesuai dengan gaya belajarnya, bukan gaya mengajar Anda. Pertama, jika anak Anda suka membaca, menulis, suka bertanya, bercerita, atau berbicara di depan umum, dan suka menghafal, maka tipe kecenderungan gaya belajar anak Anda, gaya belajar murid Anda adalah kecerdasan linguistik atau kecerdasan berbahasa. Kedua, jika anak Anda suka belajar secara contoh, membuat hipotesa, pertanyaannya secara analisis, suka berlogika, menyukai soal-soal cerita, bahkan suka dengan angka, maka tipe kecenderungan gaya belajar anak dan murid Anda adalah kecerdasan matematis, logis, atau kecerdasan yang suka dengan angka dan logika. Selanjutnya, jika anak Anda suka menggambar, membayangkan sesuatu, membuat mind map, belajar melalui film, bahkan suka mengkolaborasikan warna sehingga terlihat indah, maka kecerdasan tipe kecenderungan gaya belajar anak ayah bunda dan murid Anda adalah kecerdasan spasial visual atau kecerdasan gambar dan ruang. Selanjutnya, jika anak dan murid Anda suka seperti berikut, maka bisa dipastikan anak Anda akan terus bergerak di dalam kelas, akan suka bermain, akan suka sekali kalau bermain peran, suka belajar dengan menyentuh benda-benda, bahkan cepat menguasai olahraga. Kalau dia jago lari, maka nomor 1. Maka tipe kecenderungan gaya belajar anak dan murid Anda adalah kecerdasan kinestetis atau yang suka sekali bergerak. Selanjutnya, jika anak dan murid Anda sangat suka bermain gitar, sangat suka bermain biola, menghubungkan musik dengan konsep, menggunakan lagu dalam memahami konsep, serta
belajar sambil mendengarkan musik. Maka tipe kecenderungan gaya belajar anak dan murid Anda adalah kecerdasan musik, kecerdasan musikal. Selanjutnya, jika anak Anda sangat suka berdebat, suka kerja kelompok, belajar menggunakan simulasi, menyukai diskusi, suka menjelaskan sesuatu kepada orang lain, belajar dengan aktivitas atau melakukan kegiatan, maka tipe kecenderungan gaya belajar anak Anda dan murid Anda adalah kecerdasan interpersonal. Dia akan mudah bergaul dengan orang lain. Jika anak dan murid Anda suka bermain boneka, mengekspresikan diri, membuat perencanaan, membuat personal target, menghubungkan materi dengan kehidupan pribadi, serta menyukai kegiatan individu, maka tipe kecenderungan gaya belajar anak dan murid Anda adalah kecerdasan intrapersonal atau kecerdasan yang mampu memahami diri sendiri dengan lebih baik. Selanjutnya, jika anak dan murid Anda suka sekali dengan hewan, kucing, tumbuhan, belajar di alam terbuka, dia sangat suka, hobi traveling, menyukai gejala alam, bahkan suka pergi ke kebun binatang, maka ketahuilah bahwa tipe kecenderungan gaya belajar anak dan murid Anda adalah kecerdasan naturalis atau kecerdasan yang berhubungan dengan alam. Dari semua tipikal gaya belajar tadi, kira-kira anak ayah bunda dan murid Anda di sekolah termasuk dalam kategori gaya belajar apa? Ingat, tidak ada anak yang terlahir bodoh. Semuanya terlahir cerdas. Jika ada anak yang sehat-sehat otaknya tapi dianggap bodoh, maka solusinya mungkin anak tersebut belum mendapatkan stimulus yang tepat sesuai gaya belajarnya. Dengan mengetahui gaya belajar, diharapkan ayah bunda, bapak ibu guru mulai mengajar mereka sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Pertanyaannya sekarang, apakah ayah bunda, bapak ibu guru sudah mengetahui bagaimana cara mengajar mereka sesuai dengan gaya belajarnya? Sekali lagi, apakah ayah bunda sudah mengetahui bagaimana cara mengajar mereka jika kita telah mengetahui gaya belajarnya? Kita ketemu di video selanjutnya. Kita akan membahas tentang bagaimana cara mengajar mereka sesuai dengan gaya belajar mereka. Mohon dukungannya untuk subscribe. Target kami tahun 2022 2 juta subscriber. Doakan kami. Silakan beri komentar dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari Rumah Guru Amir. Akhir kata, salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.